Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-12. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masuk pada contoh yang kedua di halaman yang ke-81. Fa innahu waqa'a fi a'dami mashhadin arafat hudunya fi dzalikal waqti. Maka sesungguhnya terjadi pada kejadian yang sangat agung yang diketahui oleh dunia pada waktu itu. Innahu mashhadu hajjatil wada, yakni kejadian yang terjadi pada haji wada. Wa fi ba'di masyahidi tilkal hajjah, pada sebagian kejadian pada waktu haji wada itu, bainaman nasu musta'iduna linafiri min Arafah, ketika orang-orang itu bersiap-siap untuk pergi dari Arafah. Wa idza bil absar tarmakud dabatal lati kana Nabi sallallahu yarkabuha, yang ketika itu mata-mata itu memandang kepada kendaraan yang Nabi SAW kendarai. Kemudian yatasaaluna, mereka saling bertanya. Pertanyaannya, manil ladzi sayahdo bisarafil irtidafi ma'an Nabi SAW. Siapa yang mendapatkan kemuliaan dibonceng Nabi SAW? Ini di Haji Wada ini. Jadi dipersaksikan oleh kaum muslimin ribuan. Ketika itu, ketika hendak bersiap dari Arafah, orang melihat ini sing dibonceng Nabi siapa ini. Sama seperti kemarin ketika hendak memasuki Ka'bah dalam penaklukan kota Mekah. Pikiran kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ternyata enggak itu. Yang diajak masuk adalah Usamah bin Zaid. Yang diperintahkan untuk naik Ka'bah, mengumandangkan adzan, Bilal. Sekarang ketika di Arafah ini, orang pun saling bertanya, siapa yang dibonceng Nabi? Mungkin kalau benak kita, mesti Abu Bakar, mesti Umar, karena sahabat-sahabat yang istimewa. Tapi lihat, falam yar'ahum illa wa Usamah. Tidaklah beliau mempertimbangkan dan tidaklah beliau mempertimbangkan mereka kecuali Usamah, seorang pemuda yang hitam, maulahu ibnu maulahu. Jadi maulanya, anak dari maulanya, dibonceng di belakang Nabi SAW, wan nasu yandurun. Manusia melihat beliau. Ini Masya Allah. Jadi saudara yang saya hormati, kemuliaan itu bukan karena nasab. Bukan karena nasab. Beliau di Haji Wada yang disaksikan oleh sekian ribu kaum muslimin, beliau ingin menjelaskan. Nih, sintak bonceng Usamah. Yang dibonceng adalah Usamah, seorang pemuda yang hitam. Saudara yang saya hormati, ini contoh yang kedua. Fa'alanna hadan Nabi sallallahu wa huwa alladhi khataba fi dalikal yaum khutbatuhul azimah. Ini yang dilakukan oleh Nabi, yang Nabi berkhutbah pada hari itu dengan khutbah yang sangat agung.
dikenal dengan khutbatul hajah. Khutbah hajah ini sangat terkenal ini, sangat agung. Allati qarara fiha usul tauhid wal islama, yang Nabi SAW tancapkan pada khutbahnya itu pokok-pokok akidah, pokok-pokok tauhid, pokok-pokok Islam. Wa hadama fiha usul syirki, yang beliau hancurkan pada khutbahnya itu pokok-pokok kesyirikan, pokok-pokok kejahiliyah. Apa ucapan Nabi? Inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadami hataini, tahta qadamayya hataini maudhu'un. Sesungguhnya segala sesuatu dari perkara jahiliyah itu di bawah dua telapak kakiku ini diletakkan. Kalau bahasa kita tak ita-ita ini. Jadi perkara jahiliyah itu sudah nggak ada kemuliaan, nggak ada kehormatan sama sekali. Itu di bawah telapak kakiku. Ini terkenal, menunjukkan jamaah yang hormati, kalau orang jahiliyah memandang mulia dengan nasab. Atau kalau lebih luas, kemarin kita sebutkan 5. Fisik, nasab, harta, keluarga yang banyak, ketokohan, kemudian gelar, 6 perkara. Tapi saudara yang saya hormati, Nabi katakan semua perkara jahiliyah itu di bawah telapak kakiku. Lah 2 perkara ini qatiratun min bahri siratihil atirah, tetesan dari lautan perjalanan beliau yang wangi, perjalanan beliau yang harum, yang menunjukkan sekali lagi saudara yang saya hormati, kemuliaan itu dengan ketakwaan, bukan dengan yang lain. Dengan ketakwaan, bukan dengan yang lain. Nanti kalau mau diperluas, itu baru 2. Contoh lagi, ketika beliau sebelum wafat memberangkatkan pasukan Usamah. Jadi pasukan Usamah yang dijadikan panglima perang Usamah, Nabi yang nuntun. Ini Masya Allah. Padahal kalau dikala itu panglima-panglima perang yang luar biasa itu ada Khalid bin Walid. Saya kemarin baca tentang sejarah Khalid bin Walid itu, wah, strategi perangnya itu luar biasa. Termasuk ketika mengalahkan tentara, kalau nggak salah Persia atau Romawi itu. Tapi kenapa kau yang diangkat Usamah? Yang diangkat Usamah sampai beliau SAW wafat, pasukan Usamah sudah berangkat. Ketika itu para sahabat punya pendapat pasukan tarik saja. Rasul meninggal, nanti kalau terus dilanjutkan kota Madinah kacau. Apa Abu Bakar? Ketika itu Abu Bakar mengatakan, saya nggak akan tarik. Bagaimana mungkin saya akan menarik pasukan yang Rasul sendiri memberangkatkan? Usamah itu bukan panglimanya Umar, bukan. Padahal kalau Umar itu terkenal gagah berani di medan perang. Khalid bin Walid terkenal, siasat strateginya luar biasa. Salman Al-Farisi misalkan. Jamaah hormati, ini sirah perjalanan Nabi SAW yang sangat indah. Sekali lagi, kemuliaan itu dengan takwa. Sekarang, amma siratu ashabi radhiyallahu anhum wattabi'una lahum bi ihsan fal mawaqifu fiha katsiratun wa adhimah. Adapun perjalanan para sahabat tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, itu sikap-sikap di dalamnya sangat banyak dan agung. Dan agung. Aktafi minha bihadal mauqifi alladhi yadullu ala nablihim wa fadlihim. Sekarang kata Syekh, aku cukupkan darinya dengan ini, satu sikap yang ditunjukkan atas kemuliaan mereka, yang menunjukkan kemuliaan mereka, keutamaan mereka, kebagusan akhlak mereka. Alladzi ja'alahum ahlan li ayakunu khairan man yutamatsalu alamiyatul Islam wa alamiyatul risalah. Yang Allah jadikan mereka itu sebagai ahli untuk menjadi yang terbaik dari contoh negeri alam Islam ataupun alam risalah. Ini para sahabat. Ya. Jamaah hormati,
Yang mereka itu sekali lagi khairum man yumatsilu alamiyatal Islam wa alamiyatar risalah. Sebaik-baik manusia yang menjadi simbol alam Islam dan alam risalah. Jadi kalau orang tanya, apa sih bukti keindahan Islam? Baca sejarah para sahabat dan tabi'in. Itu mereka simbol kebaikan Islam itu. Kasih contoh sekarang. Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Husain, berarti buyut. Iya, buyut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu daripada Ali. Ali, iya, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Ali. Ini berarti sangat dekat. Al-Ma'ruf bi Zainul Abidin, yang terkenal dengan nama Ali Zainal Abidin. Zainul Abidin. Wa huwa min sukanil Madinati Nabi. Dan dia termasuk penduduk kota Madinah. Idza dakhalal masjidah, kalau beliau masuk masjid, yatahatta hilaqa qaumihi min Quraisyin. Beliau lewati halaqah kaumnya dari kalangan Quraisy. Hatta ya'tiya halqata Zaid bin Aslam wa huwa maula. Sampai dia datangi halaqahnya Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam itu maula. Maula sudah kita terangkan, mantan budak yang dimerdekakan. Coba sekarang cucunya Ali. Kalau cucunya Ali, Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ketika menteladani Nabi SAW punya keistimewaan yang luar biasa. Coba kalau dari sisi nasab. Kalau dari sisi nasab, jangan tanya, lebih mulia Zainal Abidin. Tapi perhatikan, wa huwa maula lakinnahu min ulama'il Madinatil kibar fi zamanihi. Maula tapi termasuk ulama Madinah yang terkenal. Jadi ulama besar pada masanya. Faya jelisu ingdahu, ikut duduk di situ. Sangat jauh ya dengan orang-orang di masa sekarang yang mengaku kami keturunan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu kakek aneh apa kakek ente katanya. Katanya belajar dengan sekian ribu 70 ulama dibandingkan dengan Habib satu, tapi goblok katanya. Masih lebih utama belajar ke Habib. Coba dia nggak menteladani Zainal Abidin. Ini jelas cucu Ali bin Abi Thalib. Nasabnya jelas. Tapi begitu melewati halaqahnya Zaid bin Aslam, itu ikut duduk di situ. Belajar. Faka'anna ba'dun nasi lamahu, sampai sebagian manusia itu mencela. Hampir-hampir, kaifa tajlisu, kok kamu duduk? Wa antar rajulul Quraisy wa hafidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingda rajulin minal mawali. Loh, kamu itu Quraisy loh. Karena bangsa Arab itu paling mulia Quraisy. Cucu Nabi. Lah kok kamu duduk di sisi laki-laki yang merupakan maula, mantan budak. Faqala kalimatan mil'uhal akal, maka terucap satu kata yang isinya itu memenuhi akal. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Apa bahasa dia? Sesungguhnya seseorang itu duduk kepada orang yang memberikan manfaat dalam urusan agamanya. Kalimat ini Masya Allah. Kalimat ini satu kalimat yang menjadikan seseorang itu berdecap kagum. Kalimat ini memberikan nasihat kepada kita. Di mana kita duduk? Bersama dengan siapa kita duduk? Duduknya itu dengan seseorang yang memberikan manfaat dalam urusan agama. Kalau kebanyakan orang awam, kemanfaatannya bukan urusan agama, urusan dunia. Jadi kalau ada manfaat urusan dunia, wah semangat.
duduk. Tapi kalau enggak. Ucapan yang luar biasa dari Zainal Abidin, cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Jamaah hormati, ini pelajaran yang luar biasa. Sahabat tabi'in. Sahabat tabi'in. Kemuliaan sekali lagi bukan karena nasab. Kemuliaan bukan karena nasab. Zainal Abidin memuliakan seorang ulama yang ulama itu walaupun maula. Nah, seperti ini harusnya disampaikan kepada mereka-mereka yang mengaku kami keturunan Nabi. Dalam tubuh kami ini mengalir darah suci katanya. Ya, walaupun sekarang mulai dibongkar, tiba-tiba nasabnya racetol. Ya. Saudara yang saya hormati, ini contoh. Kemudian min adamati din, inna min adamati hadad dini annahu lan yarbit, maka natal insan wa manzilata indallah bisyai'in la qudrata alaihi. Sesungguhnya termasuk keagungan agama ini tidaklah mengikat kedudukan seseorang, ketinggiannya di sisi Allah dengan sesuatu yang dia tidak memiliki kemampuan. Apa sesuatu yang dia tidak memiliki kemampuan itu? Nasab. Nasab. Apakah nasab ini kita punya pilihan? Fal insanu la yahtaru ayyakuna sarifan nasab. Manusia itu tidak bisa memilih untuk memiliki nasab yang mulia, nggak bisa. Nggak bisa. Saya misalnya mbiyen Pak Kumbokku itu sultan. Sultan sapa? Hamengkubuwono misalnya. Nggak bisa, nggak bisa. Iya, memang jatah kita itu kok. Itu di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Misalnya saya itu masih keturunan Ali bin Abi Thalib. Masih keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya nggak bisa. Di luar kemampuan kita. Allah tidak mengikat kedudukan seseorang dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Dengan sesuatu yang tidak mampu. Wa illa latamannal kullu an yatasila bisulalatin nabawiyah. Kalau enggak, misalnya punya kemampuan, sungguh semua orang itu akan berangan supaya bersambung dengan keturunan kenabian. Dengan keturunan kenabian. Walam yarbit hubitulin wala kisarin wala wasamatin wala damamatin. Demikian pula keagungan kedudukan seseorang di sisi Allah itu tidak diikat dengan tinggi pendeknya. Tinggi pendek itu apa pilihan? Bukan pilihan kita itu. Ada orang sing dur banget, kadang juga biaduke malah kejegluk lawang terus. Itu kalau keduren. Tapi ada orang pendek, ngancing aja, ancek-ancek kursi misalnya. Bukan pilihan dia kok. Bukan pilihan dia. Demikian pula jamaah hormati wasamah waladamamah. Demikian pula yang bukan pilihan kita itu tampan ataupun jelek. Kita punya wajah itu misalkan jelek, kita nggak milih. Kalau suruh milih, bagus, gede dur, pelongor-pelongor itu. Bukan pilihan kita kok. Pilihan kita. Ya, walaupun kalau orang tampan, tampan ini menyiksaku katanya. Lah ngopo? Banyak wanita yang terpesona. Gaya ya. Itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Dan bukan selain dari itu minal ma'ayiril lati laisat fi makduril bashar. Dan bukan dengan ukuran-ukuran yang tidak dimampui oleh orang. Tidak dimampui oleh orang. Saudara yang saya hormati, kayak apa lagi contohnya jadi? Kekayaan. Kekayaan itu kadang nggak dimampui orang. Walaupun orang nggak boleh misalkan ya wes lah pasrah wae, jatah suge-suge. Kamu nggak paham tentang hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah itu ada sebab akibat. Tapi saudara yang saya hormati, kalau seseorang sudah berikhtiar tapi ternyata ora sugih, walaupun statusnya itu bos, ya. Tetapi memang kalau Allah nggak takdirkan nggak bisa. Di luar kemampuan orang, ya. Barobatahu bimi'yarin huwa fi makduril insan.
Bahkan Allah mengikat kemuliaan seseorang itu dengan ukuran yang dimampu oleh manusia. Kalau takwa, semua kita mampu itu. Ketakwaan ini seseorang diberikan bekal, kekuatan, kehendak, ada usaha. Saudara yang saya hormati, inilah agungnya agama kita. Agungnya agama kita. Kalau misalkan keagungan agama itu dengan gelar, apa semua orang bisa meraih gelar? Belum tentu kok. Bisa mungkin karena tidak cerdas. Bisa mungkin, wah pinter itu Jani. Tetapi kenapa nggak punya gelar? Langgung golek gelar, apa godong sungguh bayar katanya. Nggak ada kemampuan. Ini Masya Allah agungnya agama kita seperti ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, walaisa fi kitabillahi ayatun wahidatun yamdahu fiha ahadan binasabihi walayadummu ahadan binasabihi. Kata beliau, tidak ada dalam kitab Allah satu ayat yang memuji padanya seseorang karena nasabnya. Tidak pula mencela seseorang karena nasabnya. Gak ada itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lah kalau orang mulia karena nasab, coba mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, cuman ya golongan mereka sendiri sing agung-agungan. Podo-podo penyembah kubur rame. Sampai kemarin dari Muhammadiyah itu nggak ada itu. Nah, karena kalau Muhammadiyah dibiasakan tolok ukurnya adalah ini kata tokoh Muhammadiyah. Itu keilmuan dan kesolehan. Bukan karena wah ini keturunan Nabi. Kemudian ini wali min auliyaillah. Lah wong edane dianggap wali. Dianggap wali. Nah, ya golongan mereka sendiri. Kata Syekhul Islam Taimiyah, enggak ada satu ayat pun yang memuji dengan nasab, mencela dengan nasab. Wa inna ma yamdahul imana wa taqwa. Akan tetapi Allah memuji itu dengan iman dan takwa. Wa yadumma al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allah mencela itu karena kekufuran, karena kefasikan, dan karena kemaksiatan. Dari situ kesimpulan dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah, orang pengen mulia, iman dan takwa. Seseorang hina di sisi Allah, sumbernya karena kufur, fasik, maksiat. Kemudian dibawakan dalil apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Annallahu ta'ala anzala suratan kamilatan fi dammi Abi Lahab li kufrihi wa adawatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan satu surat sempurna celaan kepada Abu Lahab. Kalau nasab, Abu Lahab itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan paman Nabi itu ada 5. Yang masih sezaman dengan beliau 4. Yang 4 itu Abu Lahab, satunya Abu Thalib, satunya Al-Abbas, satunya Hamzah. Yang 2 iman, cuman Hamzah lebih utama daripada Al-Abbas. Yang 2 kafir, cuman Abu Thalib lebih dibandingkan dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini kurang ajar sekali. Iya. Kepamanan itu seakan-akan tidak ada rasa kasih sayang. Sampai Nabi ketika sholat itu di atas punggungnya dikasih kotoran onta. Dikasih kotoran onta. Padahal ponaan itu. Padahal kalau orang yang masih memiliki rasa persaudaraan, ponaanmu iya jadi nganyel kayak jadi kelejingan itu. Iya. Tapi mungkin ketaki dewi gitu. Ya enggak itu, enggak mungkin tegel itu. Ijane nganyel kayak wis ponaan Mas piye meneh gitu. Tapi Abu Lahab itu sifat seperti itu enggak ada. Allah turunkan satu surat yang sempurna mencela Abu Lahab karena kekafiran dan permusuhan kepada Nabi. Wa nahallahu nabiyahu an yatudral mu'minin min du'afati ashabihi wa in kana al-qasdu min dalika ar-rahbatu fi kasbi qulubi akabiri Quraisyin. Yang kedua, Allah melarang nabinya mengusir orang yang beriman dari sahabat-sahabat yang lemah. Walaupun maksudnya
itu keinginan untuk bisa mendapatkan hati pembesar Quraisy. Kan kisahnya dahulu pembesar Quraisy itu mau masuk Islam. Kalau Muhammad sing wong rendahan-rendahan itu jangan campur di sini. Saya nggak mau campur dengan mereka. Karena anggapannya kalau campur dengan orang rendahan, martabatnya jatuh. Campur dengan orang rendahan, martabatnya jatuh. Nggak mau. Coba lihat surat Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi ketika itu berpaling, wajahnya masam. Ketika datang seorang buta, pengen beriman. Tapi di situ ada tokoh-tokoh Quraisy, harapannya Nabi ini dulu. Kan pertimbangan kita kalau dakwah. Misalnya ada Pak Jokowi. Ya. Kemudian ada orang biasa. Wih apa rakyat jelata itu. Rakyat jelata. Pak Jokowi. Wah, ini pilihan dua ini sih. Pak Jokowi sewai. Ya. Nanti kalau presidennya katut, semuanya nanti akan kepengaruh. Ini pertimbangan yang biasa. Artinya Rasul pun juga mempertimbangkan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang. Walaupun lihat niatannya baik. Kalau ada pembesar masuk Islam, namanya pembesar, itu pengaruh. Karena umumnya orang itu memandang sesuatu baik dan buruk itu dilihat. Sing gabung sapa? Wah, sing gabung itu profesor, doktor. Itu sing gabung itu tokoh-tokoh besar itu. Wah, melulah. Sing gabung sapa? Wah, itu lapisan bawah. Ya, orang-orang rendahan. Orang rendahan mikirnya cepat ya. Jadi nggak pikir panjang, nggak penuh dengan pertimbangan. Ya, jamaah hormati, pertimbangannya orang seperti itu. Perhatikan Nabi memiliki maksud yang sangat luar biasa. Tapi Allah tegur, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alai min syai'. Fatatrudahum fatakuna minad dhalimin. Jangan kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang semata menginginkan wajah Allah. Jangan bawa usir. Walaupun tadi tokoh-tokoh Quraisy itu mengatakan kami mau gabung dengan kamu, tapi orang-orang rendahan joning kono. Saya sepet awar wong rendahan. Kan kadang orang kalau sombong kan begitu. Orang sombong itu kumpul dengan orang yang menurutnya lebih rendah, moh gak level lah. Gak level. Kata Allah, jangan kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka waktu pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Tidak ada atasmu hisab mereka sedikit pun, dan tidak ada hisabmu atas mereka sedikit pun. Ma 'alaika min hisabihim wa ma min hisabika 'alaihim. Jadi gak ada urusanmu dari hisab mereka sedikit pun, dan tidak pula hisabmu atas mereka sedikit pun. Maka kamu usir mereka, kamu menjadi orang yang dolim. Kemuliaan, saudara yang saya hormati, bukan dengan nasab, bukan dengan ketokohan. Sampai Allah tegur, Muhammad ojo coba usir. Dia mulia, kenapa? Karena menyeru Allah waktu pagi dan petang, ikhlas. Nanti dalam ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajah wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawahu fakana wa kana amru furuta. Kata Allah, sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka waktu pagi dan petang semata mengharapkan wajah Allah. Jangan kamu palingkan dua matamu dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia. Ya tadi contohnya, satu kaya raya, satunya biasa. Tapi yang biasa ini soleh, yang kaya raya enggak misalkan. Jangan palingkan wajahmu kepada orang yang memiliki dunia. Memiliki dunia. Walaupun coba, kalau kita berteman dengan orang rendahan itu, badi apa tombok? Tombok. Seringnya tombok. Ya. Waduh, ini tadi bawa kendaraan bensinnya entek lali ranggo dompet itu. Ya kita yang punya
Ya wis diisi dulu. Iya. Tapi saudaraku yang saya hormati, jangan palingkan kedua matamu hanya menginginkan urusan dunia. Hanya menginginkan urusan dunia. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Urusannya itu rusak. Perkaranya orang tersebut adalah rusak. Saudara yang saya hormati, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi kemuliaan bukan dengan nasab. Kemuliaan bukan dengan nasab. Kalau mulia nasab, Allah nggak turunkan surat Al-Lahab yang itu dibaca sampai hari kiamat. Sampai saya kemarin dapat kiriman itu ceritanya makam kuburannya Bulawi itu baunya busuk katanya. Itu sampai sekarang katanya. Sampai orang-orang kadang buang batang itu di situ. Itu menunjukkan hidupnya hina, mati pun sudah hina, sampai nanti di alam barzah, sampai nanti di negeri akhirat. Walaupun asalnya mulia. Walaupun asalnya mulia. Ini saudara yang saya hormati menjelaskan kepada kita seperti itu. Lain dulu yang bisa kita baca, nanti masih ada pembahasan lagi, satu poin lagi nanti insya Allah berkaitan dengan seputar kemuliaan di sisi Allah itu dengan takwa. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.